Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maili Husna Yuliana, kelas PGSDA, NIM 230168058. Saya udah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang berkaitan dengan prinsip understanding by design. Yang pertama, menjelaskan prinsip understanding by design dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Dalam hal ini, guru harus merencanakan pembelajaran yang dimana untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru harus merencanakan agar tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, dalam prinsip understanding by design ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan tujuan. Nah, dari tujuan ini kita dapat melihat dari capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, sedangkan kurikulum 2013 kita mengaitkannya dengan kompetensi dasar begitu ya. Selanjutnya adalah menentukan asesmen. Setelah guru menentukan tujuan, kita harus menentukan asesmen agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan asesmen begitu. Nah, selanjutnya terdapat menentukan kegiatan pembelajaran. Guru harus setelah menentukan tujuan, menentukan asesmen, guru harus menentukan kegiatan pembelajarannya seperti apa. Dari kegiatan pendahuluan, isi, dan penutup. Selanjutnya mengenai memahami kompetensi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kita tahu bahwa kurikulum Merdeka dapat menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang ingin dicapai begitu. Nah, dalam hal ini kalau kompetensi merupakan kemampuan yang perlu didemonstrasikan oleh peserta didik untuk menunjukkan dirinya itu telah berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk lingkup materi, kalau lingkup materi ini merupakan konten atau materi utama yang perlu dipahami oleh peserta didik begitu ya. Nah, konten ini biasanya pada akhir satu unit pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran ini terdapat suatu tujuan pembelajaran yang harus dibuat guru, yaitu terdapat A, B, C, D. A itu audience, B itu behavior, C itu condition, and D itu degree. Nah, kalau audience itu merupakan peserta yang harus dijangkau adalah siswa. Lalu kalau behavior itu merupakan perilaku ya, indikator pencapaian kompetensi. Biasanya dapat dilihat dari KKO, kata kerja operasional. Lalu ada condition. Condition ini adalah kondisi yang dimana peserta didik ini dalam mencapai tujuan pembelajaran itu menggunakan apa gitu, seperti media, metode, model begitu. Kalau degree itu merupakan tingkatan yang dimana peserta didik harus menguasainya begitu. Contohnya misal 3 contoh selama 30 menit dan lain sebagainya. Contohnya itu siswa menyebutkan 3 contoh kenampakan alam melalui pengamatan globe. Nah, siswa ini merupakan audiens. Lalu menyebutkan ini merupakan behavior yang tadi saya jelaskan mengenai KKO. Lalu ada 3. Nah, 3 ini degree. Nah, merupakan tingkatan, berarti siswa harus menyebutkan minimal itu 3 contoh kenampakan alam melalui pengamatan globe. Nah, pengamatan globe ini merupakan kondisi yang saya jelaskan, yaitu terdapat globe itu kan merupakan media. Jadi itu adalah kondisinya peserta didik mengamati globe untuk menyebutkan 3 contoh kenampakan alam begitu. Lalu selanjutnya adalah menentukan asesmen yang digunakan sesuai dengan konsep assessment for, as, and of learning. Nah, yang pertama itu assessment for learning, yaitu asesmen yang dilakukan sedang berlangsung pembelajaran. Nah, salah satu contohnya adalah kuis, presentasi, tugas begitu. Jadi fungsinya AFL ini itu memantau kemajuan belajar dan menentukan kemajuan belajar peserta didik begitu.
Selanjutnya adalah assessment as learning. Nah, kalau assessment as learning sama dengan AFL tadi, yaitu sedang pembelajaran berlangsung, tetapi di sini adalah kegiatannya itu peserta didik harus aktif dalam kegiatan pembelajarannya begitu. Nah, contohnya ini terdapat penilaian diri, yaitu self assessment dan penilaian oleh teman sejawat begitu ya. Selanjutnya assessment of learning AOL. Nah, kalau assessment of learning itu adalah kegiatan asesmen itu setelah atau pada akhir pembelajaran. Contohnya ada ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Nah, di sini assessment of learning ini ditujukan untuk mengukur capaian belajar atau hasil dari peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, selanjutnya memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Nah, kita tahu banyak metode pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru, yaitu salah satunya ceramah ya. Selain ceramah ada demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, debat dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang akan saya jelaskan adalah ceramah. Kenapa guru itu harus ceramah? Karena terdapat beberapa peserta didik yang mempunyai kecerdasan auditory, yaitu lebih menangkap, lebih memahami ketika guru itu menjelaskan. Nah, akhirnya audiensnya, peserta didik itu lebih senang mendengarkan ketika guru itu bercerita, menjelaskan materi secara pelan dan paham gitu. Nah, untuk yang debat nih, ketika karakteristik peserta didik ini lebih aktif, lebih berani untuk menyampaikan pendapat, lebih baiknya itu menggunakan metode debat begitu. Ya, presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.